alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa Ikhwan akhwat di Kamis malam hari ini, tanggal 29 Jumadil Awal 1447 Hijriah atau tanggal 20 November 2025. Hadir kembali acara Tausiah Malam, kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan bersama Dr. Kiai Haji Jakim Borkema, Lululah Mustasyar PBNU yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Dan kita live di aplikasi Zoom Ikhwan Ahwat. Kita sapa Ustadz lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tema yang akan disampaikan adalah mengenai amal yang paling utama. Nah, apa saja amal tersebut? Nanti kita akan bersama-sama simak Iwan Ahwat. Dan nanti yang ingin bergabung bertanya, silahkan Anda bisa kirimkan WhatsApp kami di 081119999720. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islami wa kafa bihima wa nawwarana bi nurit tauhid wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan, akhwat, para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang kami cintai, alhamdulillah malam hari ini kita dapat jumpa kembali dalam kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Semoga kajian ini dapat membimbing kita bisa mengikuti jalan yang terpuji serta mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat sekalian, Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabatnya mengenai amal kegiatan yang paling afdol atau paling baik. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ditanya oleh salah seorang sahabatnya. Apa pertanyaannya? Ayyul amali afdal? Amal yang bagaimana yang terbaik? Aktivitas apa yang paling terpuji? Yang paling utama? Allah menjawab, imanun billah. Beriman kepada Allah. Yang paling pertama, ya, beriman kepada Allah. Ini merupakan aktivitas yang sangat utama. Karena agama itu dasarnya akidah tadi. Wujudnya keimanan kepada Allah satu hal. Tanpa reserve. Maka iman itu sebenarnya singkat sekali. Ada orang mengatakan iman itu dua saja. Beriman pada Allah dan kedua pada hari kiamat. Masih banyak kan, kalau mau satu aja. Beriman kepada Allah
Nanti iman-iman yang lain itu dasarnya ini, beriman kepada Allah. Iman pada para malaikat dari firman Allah, iman pada nabi dari firman Allah semua. Nah, nanti ada dirumuskan dalam sebuah hadis, ada rukun iman. Jumlahnya 6. Nah, itu semua bagian dari beriman pada Allah. Ya, maka itu yang pertama sekali. Nah, iman ini harus terwujud dalam 3 komponen. Yang pertama, i'tiqadun bil qalbi. Meyakini dalam hati. Yang kedua, wa iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan kita tentang iman itu. Sehingga orang lain tahu. Kalau kita nggak berikrar dengan lisan kita, orang nggak tahu kita iman atau enggak. Apa ikrarnya? Dengan kalimat syahadah itu. Ya, jadi itu iman dengan. Yang ketiga adalah wa'amalun bil arkan, dan merealisasi iman kita dalam kegiatan sehari-hari. Dalam perilaku kita sehari-hari. Maka orang-orang yang paling mulia adalah orang-orang yang mewujudkan imannya dalam amal yang soleh. Maka di Quran selalu bergandengan itu. Amanu wa amilus solehat. Amanu wa amilus solehat. Terus beriman dan beramal soleh. Ayat iman. Nah, dari beriman kepada Allah itu dengan percaya pada firman-Nya dirumuskan ada 6 rukun iman. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman pada para malaikat. Penting itu. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab suci. Yang keempat beriman pada para nabi dan rasul. Yang kelima beriman adanya hari kiamat, hari akhirat. Dan yang keenam beriman tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 6. Dari 6 itu semua cabangnya beriman, dari beriman pada Allah itu. Ya, ada ditegaskan dalam jawaban Nabi ketika ada seorang yang bertanya pada Rasulullah tentang ajaran Islam yang singkat. Dia minta Rasulullah beri ajaran kepada suatu ajaran Islam yang sangat singkat, tapi mencakup semua. Nabi menjawab dengan singkat sekali. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah kamu, berjujurlah kamu, beramanahlah kamu dalam iman. Ini sudah hakikat iman. Nanti cabangnya banyak lagi iman. Cabang-cabangnya banyak. Iman yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Pernyataan yang menyebutkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan iman yang paling rendah adalah apa? Imatatul adza anit thoriq. Membuang halangan di jalan. Ada duri, ada pecahan kaca, ada lubang, dikasih tanda. Sehingga orang tidak celaka. Itu bagian dari itu. Ya, inilah yang paling pertama. Imanun billahi. Beriman kepada Allah. Kemudian ditanya lagi oleh seorang sahabat tadi. Ya, tambah billahi wa rasulih ya. Iman billahi wa rasulih. Beriman pada Allah dan Rasulnya. Digabung.
Qila dikatakan lagi summa madza? Kemudian apa Rasulullah setelah kita beriman pada Allah dan Rasulnya? Qala al jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Itu keimanannya tinggi. Jihad bukan cuma perang, bukan. Itu bagian kecil dari jihad. Jihad itu luas sekali. Seorang anak yang dengan tekun belajar mencari ilmu, jihad. Orang yang berdakwah kemana-mana menyampaikan ajaran agama Islam, jihad. Orang yang membela kebenaran, jihad. Orang yang menegakkan keadilan, jihad. Banyak sekali. Nah, itulah hal-hal yang tegaskan dari kalimat yang kedua. Yaitu berjihad di jalan Allah, artinya karena Allah aja, bukan karena yang lain. Banyak orang berjuang tujuannya jabatan, banyak. Orang berperang, berjuang tujuannya harta rampasan. Bahkan ada orang yang berjuang tujuannya, maaf ya, memperoleh perempuan, macam-macam. Yang diharapkan di sini adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Ila dikatakan lagi pada Nabi, summa madza? Kemudian apa Rasulullah? Qala hajjum mabrur. Haji yang mabrur. Haji mabrur itu orang melaksanakan haji dengan syarat rukunnya lengkap, kewajiban-kewajibannya lengkap, sunnah-sunnahnya lengkap. Kapan kita tahu haji kita sudah mabrur atau belum? Bukan orang lain yang tahu, kita sendiri. Apa mengetahuinya? Kalau setelah pulang haji, iman dan takwa kita meningkat, berarti mabrur. Kalau pulang dari haji, ya, kita iman dan takwanya tetap aja, nah itu belum mabrur. Apalagi yang imannya dan takwanya merosot, wah itu bisa jadi haji mardud. Haji dibagi tiga, haji mabrur yang terbaik, haji makbul yang diterima, yang terakhir haji mardud yang tertolak. Ya, kalau orang itu tadi berhaji, ya, tapi dia ternyata setelah berhaji itu ibadahnya, amal perbuatannya, imannya merosot semua, itu menunjukkan merdu. Atau belum mabrur, ya gitu ya, belum mabrur. Nah, kalau dia memperbaiki diri terus sehingga meningkat amal solehnya, meningkat ketakwaannya, meningkat imannya, dia baru. Nah, jadi sekali lagi bukan orang lain yang tahu, kita sendiri. Ya, maka koreksi haji kita, ya, haji mabrur. Dalam Al-Quran ada kalimat-kalimat yang mengenai mabrur, al-birru. Albir, orang yang berbuat kebajikan. Ya, itu penting sekali. Mabrur, ya. Kemudian apa yang berikutnya? Bila dikatakan lagi pada Nabi, summa madza? Dalam hadis yang lain, hadis Abi Dzar. Hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala,
menginformasikan. Sa'altun nabiyya, aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ayyul amali afdal? Aktivitas manakah yang paling utama? Pertanyaannya begitu. Kemudian apa dijawab? Ya, al-imanu billah, kata Nabi. Beriman kepada Allah. Kembali seperti tadi, kita uraikan. Ya, beriman kepada Allah. Kemudian wajihadun fi sabili, dan berjihad di jalan Allah. Dalam arti berjihad dengan segala macam jenisnya tadi semata-mata mencari keridhaan Allah SWT, tidak mencari kemewahan dunia. Kemudian aku bertanya lagi, kata Abi Dzar, fa ayyu riqabi afdal? Membebaskan perbudakan yang bagaimana yang paling utama itu? Qala a'laha sama. Itu budak yang harganya sangat paling mahal, paling tinggi harganya. Kita bebaskan, supaya dia merdeka. Bayar berapa aja. Ya. Wa anfasuha inda ahliha. Dan sudah harganya mahal, dia itu budak itu sangat dicintai oleh majikannya. Itu paling mahal. Paling tinggi ya beramal untuk membebaskan budak. Sebab di Quran disebutkan fakku raqabah, atau menghilangkan perbudakan. Jadi waktu Islam datang, saudara, perbudakan sudah ada. Yang bagaimana cara Islam memberantas perbudakan? Itu dengan cara-cara yang sangat bijak. Pertama, perintah langsung untuk memberantas perbudakan. Banyak orang lakukan itu, karena diperintahkan oleh Nabi, oleh Al-Quran. Yang kedua, apabila seorang budak perempuan dinikahi oleh seorang suami, kemudian dia memiliki anak, dia bebas, nggak jadi budak lagi. Dari situ, dari pos itu, ya. Jadi banyak pos. Kemudian orang melakukan pelanggaran agama, kifarat, bebaskan perbudakan. Jadi kesimpulannya nanti setelah dilaksanakan semua, perbudakan bebas sendiri. Sedangkan sumber perbudakan, peperangan, ditutup. Kalau sebelum datangnya Islam itu, perangan itu orang yang kalah jadi budak semua. Dalam Islam enggak. Tetap bias, dihormati. Ya. Nah, jadi itulah tata cara bagaimana Islam memberantas perbudakan. Di sini Nabi ditanya tentang membebaskan perbudakan yang terbaik, yaitu kata Nabi yang paling mahal harganya dan ia dicintai oleh tuannya. Itu baru ya yang terbaik. Fa'ilam af'al, kata Abi Dzar, kalau aku nggak bisa lakukan itu Rasulullah, bebaskan budak nggak bisa, aku orang miskin. Yang lain nggak bisa, qala tu'inu shoni'an. Kamu membantu para pekerja. Membantu sesama. Ya. Termasuk hal-hal yang sangat tinggi nilainya. Mengapa? Karena dengan kita
memberikan bantuan atau memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang banyak, itu mereka akan bersyukur pada kita. Dan akan melahirkan generasi penerus yang unggul. Kenapa mereka dibina? Ya, dalam hal yang kedua tadi. Atau berikutnya adalah membantu terhadap orang-orang yang amat membutuhkan. Berbagi, kata kuncinya berbagi. Kita berbagi apa yang kita miliki untuk orang lain yang amat sangat membutuhkan. Bisa berupa sembako, bisa berupa makanan, bisa berupa uang, bisa berupa pakaian, bisa berupa ilmu, bisa berupa pengalaman, bisa berupa wisdom, kebijaksanaan, boleh. Itu adalah aktivitas yang terpuji dan mulia dalam pandangan ajaran agama. Maka ada 3 yang nggak putus itu amalnya seorang. Idza mata ibnu Adama inqata amaluhu illa min salasin. Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus semua amalnya sudah. Stop. Kecuali 3, kata Nabi. Apa? Amal jariah. Itu terus itu mengalir sampai orangnya sudah wafat lama, sudah berkalang tanah, tetap dapat kiriman. Orang mewakafkan 1 hektar tanah untuk pesantren. Wow, setiap panen apa tuh diambil untuk kegiatan pesantren. Ya, untuk anak-anak santri. Nah, orang ini terus-menerus dapat kiriman dari jariahnya itu, 1 miliar itu. Setiap saat sampai ke orang tersebut. Meskipun orangnya sudah wafat. Ya, jadi ini yang kita harus perhatikan. Bisa melaksanakan hal-hal yang terpuji. Jadi berbagi merupakan perbuatan terpuji. Ya, tapi saya kok nggak banyak. Nggak ada masalah, yang nggak banyak, nggak apa. Yang penting kita keluar semampu kita, ya, semampu kita. Wala fa'ilam af'al. Abi Dzar bertanya lagi, apabila aku nggak bisa lakukan itu, qala tad'un nasa min syarri, minasyarri. Lindungilah seseorang dari keburukan. Itu dimintakan untuk melindungi seorang dari keburukan, perbuatan buruk. Fa'innaha sadaqatun, karena itu merupakan sedekah. Tasaddaqa biha ala nafsi, yang kamu sedekahkan untuk dirimu sendiri. Di sini ya, kita mencegah seorang dari berbuat keji. Perbuatan tercela kita cegah. Ya, kan, ya, bermanfaat sekali. Kenapa? Fa'innaha sadaqatun. Itu semua merupakan sedekah. Tasaddaqa biha ala nafsi. Sedekah atas dirimu sendiri. Ya, itu gambaran yang harus kita perhatikan betul. Nah, para jamaah sekalian, ya, hadis yang berikutnya, hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menginformasikan
Sa'altun nabiyya katanya. Aku bertanya kepada Nabi SAW. Ayyul amali ahabbu ilallah. Aktivitas apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Faqala thumma ayyun, kemudian apa? Qala summa birrul walidain. Yang kedua berbakti pada orang tua, termasuk perbuatan baik. Ya. Qala summa ayyun, kemudian apa lagi? Qala al jihadu fi sabilillah. Berjihad ya Allah. Nomor 3. Yang kedua kita berbakti pada kedua orang tua. Kita berbakti pada Allah dan Rasulnya, berbakti pada kedua orang tua, baru berjihad di jalan Allah dengan perang. Jadi tinggi sekali. Ya. Hikmahnya kita melaksanakan kegiatan rutin kita dengan membantu sesama, berbagi, ya, itu sangat luhur. Maka itulah perbuatan terpuji dalam pandangan agama, dan umat Islam diarahkan untuk selalu ya berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kamu berikan rezeki pada mereka, sebagiannya mereka infakkan. Ikhwan akhwat, inilah kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf kalau ada kekhilafan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Ahmad, telah kita bersama-sama simak tausiah malam kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA, beliau adalah Mustasyar PBNU. Tema yang telah disampaikan adalah mengenai amal yang paling utama. Sudah banyak yang bergabung di WhatsApp Rasil yang mengirimkan WhatsApp-nya di malam hari ini. Ini ada Ibu Syaidah sedang menyimak. Terima kasih Ustadz Zaki Mubarak atas nasihat dan tausiahnya, sangat mencerahkan. Ibu Aminah juga sedang menyimak malam hari ini. Ibu Ani Shani Hudaypa selalu menyimak Rasil. Bapak Pajar, ada juga Pak Raya di Depok sedang menyimak. Terus lagi ini ada dari Ibu Ina, Bu Muryati, jadi juga ada Ibu Nurul. Terima kasih Ustadz atas nasihat dan tausiahnya. Ibu Siswati Batam, Pak Susanto di Sukabumi, juga ada Bapak Maulana, Ibu Dini, Ibu Kasni, Ibu Im, dan masih banyak lagi yang bertanya. Yang pertama saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ini dari Bapak Miftah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah mendengar keterangan bahwa disebutkan walaupun kita memberi sedekah banyak, pahalanya tidak akan menyamai sedekah para sahabat Nabi, walau mereka sedekahnya dengan hanya sebiji korma saja. Apa sebab terbedakannya antara kita dengan para sahabat dalam urusan beramal ini, Sahabat. Ustadz? Demikian. Dengan para sahabat kan? Iya, dengan para sahabat. Ya, itu tujuan dari satu sisi. Karena sahabat ini kan orang yang awal jadi muslim dan ketemu dengan Nabi langsung, dari satu sisi ya. Dari sisi lain bisa menyamai para sahabat. Karena apa? Ya, kalau sahabat itu beriman, wajar dia ketemu Nabi langsung. Mendapatkan dakwah dari Nabi langsung. Mendapatkan bimbingan dari Nabi langsung. Dia melihat mukjizat-mukjizat Nabi. Mereka beriman wajar. Tapi di akhir zaman, kata Nabi, nanti banyak orang-orang yang tidak pernah jumpa dengan aku. Tidak pernah melihat mukjizatku kecuali Al-Quran. Ya. Tapi mereka beriman. Nah, itu kan tinggi sekali. Ya. Sehingga Nabi menyebutkannya, kelompok ini adalah ikhwani. Saudara-saudaraku. Duhai, aku sudah amat rindu jumpa dengan saudara-saudaraku.
Para sahabat kaget. Alasna ikhwana Rasulullah. So, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, la. Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabat. Sedangkan saudara-saudaraku adalah nanti di akhir zaman ada orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi dia beriman padaku. Maka kata Nabi, tuba liman ro'ani wa amanah. Berbahagialah orang yang pernah melihat aku dan beriman padaku. Summa tuba, kemudian berbahagialah. Summa tuba, kemudian berbahagialah. Summa tuba, kemudian 3 kali. Malam yaroni wa amanah. Bagi orang yang tidak pernah jumpa dengan aku, tapi dia beriman padaku. Itu. Jadi jangan kecil hati. Dari sisi lain luar biasa. Dan di zaman para sahabat itu tantangan belum berat. Zaman saya kecil aja belum berat tantangan. Zaman saya kecil itu kalau begitu ada azan, semua kita teman-teman berangkat ke masjid. Nah sekarang lihat tantangannya dengan azan, lagi pegang HP, lagi ini, lagi itu. Ya, jadi itulah makanya disebutkan kata Nabi. Lalu para sahabat bertanya, Rasulullah, dari mana kau bisa nanti mengenal saudara-saudaramu? Padahal kamu nggak pernah berjumpa. Kata Nabi, Hurrun hajjari. Saya bisa melihatnya dari wajahnya bersinar karena air wudhu. Tangannya bersinar karena air wudhu. Kakinya bersinar karena air wudhu. Wajahnya bersinar karena air wudhu. Nabi mengenal kita, bahkan umat-umat lain mengenal Nabi Muhammad dari cahaya wudhu. Oh, itu umat Muhammad, itu umat Muhammad. Maka kalau kita berwudhu harus sempurna, saudara. Jangan asal-asalan, ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ini dari Bapak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada keterangan yang menjelaskan bahwa amalan-amalan kita, baik atau buruk, dapat menjadi teman kita di alam kubur nanti. Ada yang mengatakan berbentuk makhluk. Apakah itu sebuah kiasan? Atau beneran makhluk layaknya manusia? Atau bagaimana, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Demikian. Ya, karena makhluk semua kan makhluk. Manusia itu bagian kecil dari makhluk Allah. Malaikat makhluk, jin makhluk, iblis makhluk, setan makhluk, benda mati makhluk, tumbuh-tumbuhan makhluk, alam hewani makhluk. Jadi luas sekali makhluk itu. Bukan semua manusia. Manusia itu hanya bagian kecil dari makhluk. Ya, begitu kira-kira. Jadi pemahamannya enak. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Abi dari Matraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kita merasakan atau bagaimana buktinya kalau sholat kita ini diterima oleh Allah agar hati jadi mantap dalam melakukan ibadah lagi selanjutnya? Ya. Demikian. Itu pun bukan orang lain yang tahu, tapi diri kita sendiri. Diri sendiri. Gimana tahunya? Apabila kita sudah bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, menunjukkan sholat kita sudah bagus. 100 nilai. Tapi kalau kita belum bisa meninggalkan keji dan mungkar, menunjukkan sholat kita kosong. Sholat tapi menyakiti orang lain. Sholat tapi menzalimi orang lain. Sholat tapi hutangnya nggak bayar. Oh, itu kacau. Nah, jadi kita sendiri yang tahu. Ya, alhamdulillah, saya sudah bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Alhamdulillah, saya tidak membohongi orang lain, tidak menipu orang lain, tidak melakukan perbuatan tercela. Itu namanya sholatnya sudah khusyuk. Kalau belum, zero. Yang Nabi katakan, yusalluna wa yusallun
banyak orang dari umatku nanti yang sholat, sungguhnya mereka nggak sholat tadi. Apa? Sholatnya hanya gerak geragawi, tidak membentuk dirinya mampu meninggalkan perbuatan keji dan itu kuncinya. Terima kasih. Berarti kita yang bisa menilai sendiri Ustaz ya, merasakannya sendiri gitu. Dampak sholat yang khusus seperti apa. Selanjutnya dari Bapak Priyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Kiai dan kru Rasi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain, Pak Kiai? Jika di zaman sekarang ini bantuan atau manfaat kita kepada orang lain selalu dinilai dengan harta atau materi. Jika kita tidak memiliki cukup harta, kadang selalu dipandang sebagai beban, sehingga tidak mampu memberikan manfaat bagi yang lain. Malah sebaliknya. Mohon pencerahan Pak Kiai. Demikian. Baik. Harta itu sebenarnya manfaat kecil. Ada manfaat yang lebih besar. Kita memberikan ilmu pengetahuan. Ilmu. Oh, lebih besar. Mengajarkan Al-Quran lebih besar. Berdakwah. Ya. Menyampaikan kebenaran. Berbicara yang hak. Itu semua luar biasa. Termasuk kita tadi menghilangkan kesulitan orang lain, bahkan secara kemanusiaan, nggak pandang agamanya apa. Ada orang celaka kita tolong, apa kita tanya agamanya apa? Enggak, tolong. Misalnya orang celaka, tanya dulu kamu agamanya apa? Wah, enggak. Ada orang celaka kita tolong, ada orang susah kita tolong, ada orang kelaparan kita kasih makan. Jadi siapapun dia, itu ajaran Islam luas sekali ya. Nah, jadi itulah yang perlu kita perhatikan, bahwa ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Bukan semua bagi umat Islam, bagi semua umat manusia, bagi semua makhluk. Terima kasih. Baik. Ini pertanyaan yang terakhir Pak Ustadz dari Bapak Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi membahas mengenai haji gitu ya. Ada yang mengatakan orang yang sudah berangkat haji, insya Allah rezekinya akan lancar, mudah. Dan kadang-kadang juga orang selalu mendapatkan rezeki nomplok istilahnya, lahir batin. Apakah ada keterangan mengenai hal ini Pak Ustadz dalam Al-Quran? Mohon pencerahannya. Ada. Ya, kalau orang berhaji itu rezekinya akan bertambah. Ya, termasuk rezeki yang bertambah itu orang yang melaksanakan zakat, sedekah. Mana qasad malun min sadaqatin. Harta tidak akan berkurang karena disedekahkan, tidak mungkin, malah bertambah. Maka zakat itu pengertiannya an-numu, tumbuh kembang. Jadi kalau orang berzakat, hartanya akan tumbuh kembang, makin banyak. Tapi kalau orangnya pelit, enggak. Itu pengertian zakat. Yang kedua, zakat itu adalah at-tathhir, pembersihan jiwa, pembersihan harta. At-tazkiyah, pensucian jiwa, pensucian harta. Itu pengertian yang kedua dan ketiga. Yang pertama, tumbuh kembang. Yang keempat, az-zakatu al-barakah. Zakat dan sedekah itu menimbulkan keberkahan. Apa? Yang kaya yang kuat, yang kaya dan kuat membantu yang miskin dan lemah. Yang miskin dan lemah menghormati yang kaya dan kuat. Menjadi masyarakat masyarakat Islam yang sangat agung. Ya, terima kasih. Baik Ustadz, alhamdulillah semua pertanyaan yang masuk setelah dibacakan. Mungkin sebelum pamit Ustadz disimpulkan tema kita di hari ini. Baik, ikhwan akhwat sekalian, dalam hal kita berjihad, berdakwah, bersedekah, ya, jangan kita nunggu kalau bisa besar-besaran, jangan. Semampu kita sekarang.
ya saya sedekahnya kecil sekali, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sampaikan, yang kecil juga bermanfaat. Ya saya belum bisa sedekah harta, saya baru sedekah ilmu, rasakan. Saya baru bisa bersedekah hal-hal yang dilihat orang lain tidak berharga. Enggak, semuanya berharga. Sekecil apapun bermanfaat. Itulah yang harus kita, jangan menunggu kaya raya. Kayanya kapan kita? Belum tentu kita kaya, ya. Jadi kita mulai dari yang kecil, yang ringan, insya Allah nanti sampai yang besar-besar dan berat-berat. Demikian, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dewan Awat telah kita bersama-sama simak tausiah malam kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA, beliau adalah Mustasyar PBNU. Tema yang telah disampaikan adalah mengenai amal yang paling utama. Semoga apa yang telah disampaikan banyak manfaat begitu semuanya. Dewan Awat, saya yang bertugas Fahri ditemani Neza dan juga Yusuf Subang pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.